Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali rasanya sore ini saya, Miss Puri, kembali hadir menemani Anda di podcast Secangkir Teh. Untuk episode kali ini, Miss Happy akan menggantikan saya sebagai moderator. Dan Miss Ham masih akan menemani saya menjadi narasumber di topik kita kali ini. Nah, kawan, yuk mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Ham dan Miss Puri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ada yang baru ya? Iya nih, saya senang sekali loh hari ini saya kesempatan untuk belajar ya dari Miss Ham dan Miss Puri karena hari ini tema kita menurut saya menarik sekali gitu, Miss. Jadi hari ini kita akan bahas aktivitas yang jarang disukai oleh kebanyakan orang gitu. Biasanya dihindari. Aktivitas apa tuh kira-kira? Miss Ham bisa tebak? Ini kayaknya saya yang lebih suka nih. Jadi saya bisa nebak. Saya kan suka belajar. Kayaknya itu masalah belajar ya. Bener nih kayaknya saya ini nanya sama orang yang tepat nih ya untuk jadikan narasumber gitu. Karena hari ini kita akan bahas tentang belajar gitu. Jadi banyak orang di luar sana itu yang memang menghindari aktivitas belajar gitu. Jadi entah banyak alasannya gitu ya, tapi mereka menghindari aktivitas belajar. Sementara saya tahu bahwa Miss Ham dan Miss Puri ini orang yang benar-benar menginspirasi banget gitu tentang proses belajar. Nah, sebagai gambaran gitu ya untuk teman-teman di luar sana, kalau kita main gitu ya ke tempat tinggalnya Miss Ham, banyak sekali buku. Mau pilih tentang apa, mau belajar tentang apa, ada di sana gitu. Miss Ham ini juga rajin sekali ikut pelatihan-pelatihan, seminar-seminar jadi pembelajarnya dan juga sering jadi pembicaranya juga. Nah gitu. Nah kalau Miss Puri ini juga luar biasa sekali. Jadi Miss Puri ini memiliki cita-cita untuk menguasai 10 bahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya itu saya juga sudah kayaknya Jawa. Terus bahasa apa aja Miss Puri? Bahasa apa aja? Kasih tahu kita dong barangkali kok. Bahasa apa aja? Oke. Yang apa aja ya? Kalau apa aja? Jadi saya kan yang sekarang saya ini sih lagi belajar itu Jerman, Arab, Rusia, Korea, Jepang, Thailand, dan Spanyol. Jadi kurang 3 lagi. Wow, sudah 10 Miss. Sudah 7. Iya 7. Kurang 3. Luar biasa sekali. Saya nggak bisa ngomong ya. Karepe lah. Sing penting pinter lah, mana ya. Iya. Amin. Benar, karena itulah jadi pada kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan gitu ya. Sebenarnya arti belajar gitu. Untuk Miss Ham dan Miss Puri itu apa sih gitu? Mungkin bisa di-sharingkan dulu nih. Miss Ham dulu mungkin? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi belajar itu kayak orang haus di padang pasir yang luas terus kemudian nggak ada air. Belajar itu ketemunya air. Ketika saya belajar, saya merasa ada satu tetesan yang demi tetesan itu membuat saya menjadi lebih hidup gitu ya. Pernah saya coba sehari itu saya nggak baca apa-apa, menikmati hidup seperti orang lain mungkin yang cukup santai, tapi ternyata nggak bisa, tetap aja nyari sesuatu gitu ya. Jadi balik lagi kalau akal kita pengen tajam itu harus dikasih pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa dari mana saja. Sehingga saya mengartikan belajar itu tidak hanya membaca secara literasi buku, tapi pun ketika saya datang di satu tempat, saya kan suka traveling juga kan, berharap bisa traveling setelah ini. Jadi saya datang ke satu tempat itu pun saya katakan belajar, karena sebelum datang di satu tempat saya pasti akan buka itu websitenya, apa yang perlu saya siapkan, yang perlu saya bawa ke sana itu apa, dan nanti output dan inputnya saya perhitungkan banget. Saya kalau ke satu daerah ini, saya pulang nanti bawa pengetahuan ini yang saya sharingkan begini. Jadi menurut saya belajar itu adalah
kue yang sangat-sangat lezat yang bisa saya nikmati setiap saat. Itu deh. Iya. Sudut pandang yang seru ini ya, kue gitu. Kalau untuk Miss Muri sendiri gimana nih? Kalau saya dulu itu sebenarnya saya termasuk yang nggak suka belajar waktu SD ya. Terus suatu saat saya tuh dapat kayak poster hadiah dari majalah anak-anak saat itu ada tulisan tentang quotes-nya Albert Einstein. Nah, itu tulisannya adalah jadikan belajar itu sebagai kesempatan untuk menyelami indahnya dunia ilmu pengetahuan. Nah, itu saya kayak kena banget gitu loh. Iya ya, sebenarnya ilmu pengetahuan itu indah gitu. Nah, sejak saat itu saya mulai mencari-cari apapun. Jadi kayak misalnya belajar baca buku, menggambar, menyanyi bahkan dulu. Semuanya tuh kayaknya pingin dicoba gitu, pingin bisa. Jadi akhirnya belajar itu kayak menemukan sebuah keindahan. Kayak misalnya Miss Hem tadi kan menemukan itu ya, sesuatu yang lezat ya. Iya. Ya bagi saya belajar itu indah gitu. Jadi kita kayak menemukan sesuatu yang membuat excited gitu setiap hari ketika saya belajar. Begitu. Itu. Seru banget nih. Nah, kalau gitu sebenarnya kalau menurut Miss Hem dan Miss Puri ya, apa sih gitu tujuannya? Kenapa sih kok Miss Hem dan Miss Puri ini rela gitu susah-susah belajar gitu. Karena kan proses belajar ini kan buat sebagian besar orang ini kan ini ya, menukar waktu luang, menukar waktu nyaman gitu ya, untuk suatu proses yang itu kita justru harus berpikir keras dalam prosesnya gitu. Monggo silakan. Kalau saya sebelum punya banyak bacaan, sebelum punya banyak referensi ya, yang tadi itu sederhana bahwa ketika saya pengen mendapatkan sesuatu ya saya harus mempelajarinya, itu aja sederhana. Tapi ketika sekarang alhamdulillah sudah punya banyak referensi, lumayan lah, bukan banyak yang gimana. Malah kan kita ingat bahwa Rasulullah saja yang pertama kali diberikan Allah sebagai wahyu melalui malaikat Jibril kan Iqra. Iqra itu kan berarti membaca. Dan Rasul kita, ana biqori, saya nggak bisa baca. Tapi ketika kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril, diyakinkan bahwa hanya Allah yang akan kasih itu. Kemudian Rasul membaca semuanya, membaca alam, baca macam-macam semua masyarakat. Sampai kemudian beliau yakin betul bahwa beliau adalah utusan Allah. Nah, sehingga dari itu saja saya merasa bahwa pertama kali yang diturunkan Allah, diberikan tugas kepada Rasul kita itu belajar. Maka ya mari kita belajar. Itu yang pertama kalau yang saya pelajari sampai saat ini. Kemudian yang kedua, orang bisa jadi tentara, orang bisa jadi presiden, orang bisa jadi macam-macam. Tapi mereka nggak bisa kalau nggak belajar. Bener nggak? Ya, itu nikmatnya belajar. Kita nggak akan pernah bisa jadi satu orang yang punya kemampuan tanpa belajar. Bahkan anak kecil kita saja, dia mau bisa jalan ya harus belajar. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa orang yang pengen kemuliaannya dunia dan akhirat itu melalui belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi di situ derajat kita akan terangkat ketika dunia dan akhirat. Berikutnya lagi ada satu ayat yang mengatakan bahwa ketika kita belajar, kemudian kita memahami apa yang kita pelajari itu dan bisa alhamdulillah dibagi dengan cara apapun. Itu bagi kita bikin podcast yang keren ini, yang lucu begini. Nggak, ini sebenarnya kan nggak ada kerjaan. Yang awalnya kita, ayo dong bikin sesuatu yang mungkin pada titik-titik tertentu akan bisa menginspirasi orang, akan bisa mengubah dunia ini dari sisi yang mungkin sederhana ya, dengan belajar ini. Dan ternyata itu jihad. Teman-teman, Miss Happy dan Miss Suri, apa yang kita lakukan saat ini, memahami sesuatu, kemudian memahami sesuatu itu kita sambungkan lagi pada orang lain, itu termasuk jihad. Andai kan kita katanya, ini katanya Quran ya, andai kan kita wafat di dalam mengusahakan kebaikan ini, kita insya Allah secara akhirat kita jihad. Kita sudah menjadi syahid, meskipun secara dunia kita akan dimakamkan sama dengan orang-orang yang lain. Teluai lah, boleh ake-ake lah menggarai suwi aku kayak ceramah. Bener, berarti belajar itu sebenarnya juga jihad ya, Miss Hem ya? Oh tentu, itu jihad fisabilillah itu.
Apalagi jihad memerangi sesuatu yang munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Benar. Berarti maksudnya generasi sekarang kalau mau jihad nggak perlu ini ya, mikir-mikir di mana bisa perang ya. Belajar Nggak aja usah. gitu juga salah satunya jihad gitu ya, Miss ya. Yes, that's right. Itu. Wah, Anda luar biasa. Sip, betul. Ya. Oke, mari kita dengarkan. Kenapa nih kalau Miss Wuri kok rela gitu bersusah-susah menghafalkan 11 bahasa? Kenapa nih Miss Wuri? Apa tujuannya sebenarnya? Kalau saya sih yang pertama, menurut sejarah, ilmu pengetahuan itu sebenarnya dulu terpusat di dunia Islam. Jadi Betul banget. ilmu pengetahuan itu maju sekali, dan itu karena ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya. Nah sekarang kok itu semua menurun. Nah hal itu kayak mengusik saya gitu. Gimana ya caranya supaya kita ini bangkit kembali gitu. Nah oleh karena itu akhirnya saya mencari-cari, dan kayaknya kalau saya sih karena ingin menjalani passion saya tadi itu ya, kepingin menguasai banyak bahasa. Salah satunya ya insya Allah bismillah saya ingin berdakwah dengan berbagai macam bahasa itu tadi. Karena banyak di luar sana orang-orang tuh belum paham, belum memahami, bahkan belum mengenal indahnya Islam gitu. Jadi saya ingin menyampaikan hal itu agar nggak salah persepsi lagi gitulah mereka itu ya, terutama yang di negara-negara non muslim gitu. Nah kemudian yang salah satunya lagi seperti katanya Miss Hem tadi ya, sebagai seorang muslim kewajiban kita emang belajar gitu. Sampai ke liang lahat pun itu baru berakhir gitu istilahnya ya. Minal mahdi ilal lahdi ya bahasanya. Betul, jadi menuntut ilmu ya sampai liang lahat, sampai benar-benar kita sudah meninggal baru selesai. Sehingga saya anggap itu tadi itu adalah menjalani passion, tapi passion yang asik gitu ya. Menjalani passion yang menuju berkah ya gitu. Amin, bismillah ya, bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan mungkin insya Allah untuk orang lain juga gitu. Dan juga mungkin bermanfaat bagi dunia saya, tapi juga bismillah untuk akhirat saya nantinya gitu. Amin. Alhamdulillah, ini mulia sekali ya, mengaitkan antara passion atau minat gitu ya di dunia dengan tadi tugas dari Allah untuk senantiasa belajar tadi ya seperti yang disampaikan oleh Miss Hem gitu. Nah, ini seru sekali ya kalau saya lihat memang sudut pandang gitu ya. Ini kembali lagi masalah sudut pandangnya Miss Hem dan Miss Wuri tentang belajar ini sedemikian positifnya gitu, sehingga dalam menjalani prosesnya itu sangat senang, sangat bahagia gitu. Bahkan kalau enggak kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah ini mungkin bisa nih di-share tipsnya nih Miss, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu oleh mungkin adik-adik kita yang masih sekolah gitu ya. Seperti dulu tadi yang disampaikan oleh Miss Wuri, dulu waktu masih sekolah juga nggak seneng belajar gitu. Nah ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh adik-adik kita yang masih sekolah agar mereka tuh bisa seneng gitu, menikmati proses belajar, haus terus gitu, merasa ada yang kurang, mau belajar ini, mau belajar itu gitu. Kira-kira apa nih Miss? Siapa dulu nih mungkin yang mau berbagi? Silahkan. Bisa dulu aja deh. Oke. Iya. Ngomong-ngomong masalah belajar nih, saya kadang punya pertanyaan yang itu juga sebagai pernyataan. Jadi saya bilang begini, kamu lebih suka dikatakan sebagai orang yang cantik atau ganteng, atau lebih suka dikatakan sebagai orang yang cerdas? Meskipun mungkin orang lain nggak ngatain kita itu cantik atau ganteng, itu selalu saya sodorkan. Dan itu melahirkan sebuah pernyataan, aku lebih baik dikatakan sebagai orang cerdas daripada orang yang cantik dan ganteng gitu kalau saya ngajar. Jadi saya masukkan doktrin itu bahwa cantik dan tidaknya kita itu karena kita suka memahami satu hal, yaitu belajar. Dan karena belajar itu membuat kita semua pancarannya itu menjadi pancaran orang-orang cerdas. Dan orang cerdas itu kalau disertai dengan niat yang baik, tadi Miss Wuri sudah banyak sekali menyampaikan, maka pancaran itu akan menjadi manfaat sedemikian hingga bahkan kita tidak pernah tahu bahwa itu nanti akan menginspirasi orang atau tidak. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak itu, bahwa ada keasikan-keasikan. Generasi kita para anak muda ini, we have to say to them that you will be unsuccessful person when you are really doesn't know how to learn about something gitu. Tapi kalau kamu pengen sukses, cukup dengan Anda belajar, minimal Anda bisa mencerdaskan diri Anda,
Tapi kemudian kecerdasan yang Anda punya itu bisa nyinarin yang lain-lain. Itu saya pikir dasar banget. Jadi belajar tidak hanya untuk dilihat orang lain itu menjadi sukses, tapi kita itu sukses dengan belajar, itu kita sukses. Minimal tahu lah jadi manusia itu kayak apa. Itu. Oke, nah kalau Miss Wuri gimana nih Miss? Mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharekan. Kalau saya itu karena profesi saya sebenarnya guru ya, itu saya bilang ke murid saya yang biasanya mereka kayak stuck gitu kalau belajar atau malas gitu ya, saya bilang Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kita harus menahan perihnya kebodohan. Nah itu anak-anak itu biasanya langsung terbangun gitu. Oh iya ya, nggak enak jadi orang yang kurang ilmu pengetahuan tuh nggak enak. Yang pertama ya karena kita akhirnya jadi kayak disepelekan sama orang gitu ya. Kita juga jadi kayak seperti punya pilihan yang terbatas gitu. Saya akhirnya ngambil contoh misalnya seperti ini. Kalau kamu misalnya punya banyak skill, punya banyak ilmu pengetahuan, ketika kamu dihadapkan untuk memilih jurusan misalnya, atau memilih bidang pekerjaan nantinya yang akan kamu pilih, kamu tuh punya banyak pilihan, kamu bisa memilih. Tapi ketika kamu nggak punya skill, nggak punya keahlian atau yang lainnya, ilmu pengetahuan, pilihanmu tuh terbatas gitu. Dan itu nggak enak banget gitu. Akhirnya dan mereka tuh akhirnya iya, ternyata emang ya kalau mau sukses ya emang harus belajar gitu. Jadi nggak ada pilihan. Kita harus belajar kalau kita mau berubah menjadi manusia yang lebih baik. Itu sih kalau tips saya ke murid-murid saya. Iya keren nih. Mungkin terakhir nih ya, dari proses belajar yang selama ini dijalankan nih Miss, apa sih yang dirasa didapatkan gitu? Kepuasan apa yang diperoleh gitu dari proses belajar ini Miss? Semakin sebenarnya kalau saya semakin belajar tuh merasa semakin tidak tahu apa-apa sih. Jadi ya tadi itu rasa haus selalu datang untuk kemudian saya mencari. Yang kita takutkan kan sekarang itu ada jenis, para ulama kita itu bilang ada 4 jenis pencari ilmu. Yang pertama, orang itu tahu dia pintar, kemudian menggunakan kepintarannya itu untuk kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, dia tahu bahwa dia itu tidak tahu, maka dia belajar gitu. Dan mungkin saya termasuk di situ, saya merasa tidak tahu maka saya harus belajar. Yang bahaya itu ada orang yang dia tahu kalau dia itu tidak pinter, tapi dia malas-malesan. Dan yang terakhir dia itu tidak tahu bahwa dia itu bodoh. Gitu ya, sampai menggunakan ketidaktahuannya itu menjadi sesuatu yang tidak memotivasi dirinya. Yang paling tidak kita inginkan adalah ada orang yang tidak tahu kemudian tidak mau belajar tapi ngajak orang yang tidak mau belajar juga. Itu kan bahaya Pak. Kompor ya. Minimal saya tahu bagian kedua lah, tidak apa-apa lah. Saya merasa ketika saya belajar itu saya semakin tidak tahu, karena semakin tidak tahu maka saya berusaha terus untuk belajar. Sehingga yang saya peroleh malah belajar adalah ketidaktahuan. Sehingga saya belajar lagi. Itu. Makin berkembang akhirnya ya Miss ya. Ya insya Allah. Kalau boleh saya simpulkan nih, Miss. Sebentar, Miss Wuri belum bilang apa yang diperoleh Miss Wuri saat belajar. Iya, benar-benar. Kepuasan apa nih, Miss, dari proses belajar nih, Miss Wuri? Sama sih kayak Miss Yam ya. Sebenarnya semakin saya belajar, saya semakin merasa nggak tahu apa-apa. Jadi akhirnya terus mencari gitu. Akhirnya terus belajar, terus penasaran. Dan kalau akhirnya misalnya saya berhasil menaklukkan rintangan dan atau misalnya kesulitan-kesulitan yang saya temui selama proses belajar, itu kayak mendatangkan kepuasan, mendatangkan kebanggaan pada diri sendiri, merasa bahwa ini tuh hidup itu menyenangkan kayak bersemangat terus gitu loh untuk menjalani hidup gitu ya. Seru gitu menantikan besok ini aku akan belajar apa lagi ya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang baru apa lagi gitu ya Miss ya. Ada sesuatu baru apa lagi yang seru gitu untuk dijalani begitu Miss. Oke. Terima kasih banyak Miss Wuri. Cita-citanya itu sangat menginspirasi, terutama mungkin bagi saya yang sejujurnya ya, saya bahasa Inggris saja belajar dari dulu tuh nggak tamat-tamat gitu. Miss Wuri ternyata sudah 7 bahasa yang dikuasai. Kalau ini boleh
saya simpulkan ya gitu tentang pembicaraan seru kita hari ini. Jadi seringkali gitu kita tuh nggak sadar bahwa sebenarnya belajar itu tugas gitu ya dari Allah gitu. Tugas pertama gitu, bahwa kita harus iqra, kita harus baca, kita harus tidak hanya membaca tapi juga memahami. Mungkin itu ya tadi yang disampaikan oleh Miss Em dan Miss Suri gitu. Tidak hanya lewat buku tapi kita harus memahami banyak hal yang ada di sekeliling kita seperti itu. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa sebenarnya kita dari kecil tuh sudah diberikan bekal belajar. Jadi sebenarnya mungkin belajar itu sebenarnya juga fitrah ya. Anak kecil aja mereka belajar jalan itu jatuh juga meskipun nangis mau coba lagi gitu. Tapi mungkin seiring dengan kondisi itu ada banyak hal yang membuat fitrah tadi itu jadi kurang terasah ya, kita jadi kurang nyaman gitu. Sehingga untuk itu gitu ya kita perlu tadi Miss Puri sampaikan punya passion gitu dalam hidup ini agar kita semangat gitu untuk mau mencari tahu lebih lanjut tentang hal-hal yang kita tertarik tadi gitu. Nah, apabila kita juga paham bahwa sebenarnya Allah tuh meminta kita untuk terus belajar, ketertarikan kita tadi dalam hal apa ya kehidupan dunia ini bisa loh kita jadikan bekal juga gitu untuk kita nabung nanti kehidupan di akhirat kita, amal-amal jariah gitu ibaratnya ya dari passion-passion yang kita pelajari saat ini gitu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menginspirasi gitu ya teman-teman yang mendengarkan untuk bisa segera menemukan apa ya yang ingin dipelajari gitu. Kenapa ya harus belajar dan bagaimana cara menemukan proses belajar yang menyenangkan gitu. Amin. Terima kasih banyak. Ya, Miss Hem dan Miss Puri. Miss Happy. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.